Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Uli Nuzulian SIP MSI selaku dosen pengampu komunikasi internasional. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya di mata kuliah komunikasi internasional yaitu kampanye Qatar Airways, No Borders, Only Horizon dalam Nation Branding Qatar. Nah, tugas akhir semester ini disusun oleh saya sendiri yaitu Syarif Muhammad Rafi Abian dengan nomor induk mahasiswa E111223118, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional kelas PPAPK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, kita langsung aja ke latar belakangnya. Pertama, Qatar itu sebenarnya negara kecil yang terletak di kawasan Teluk Persia. Tapi kalau kita lihat pada saat ini, Qatar itu posisinya sudah sangat mendunia dan juga internasional. Dan Qatar sendiri juga pengaruhnya sudah mulai cukup besar. Nah, dalam konteks diplomasi modern ini, Qatar itu nggak hanya pakai jalur diplomatik biasa aja, tapi juga menggunakan strategi yang disebut dengan nation branding, yaitu membangun citra melalui media ataupun perusahaan global. Salah satu yang paling penting di sini adalah Qatar Airways. Nah, Qatar Airways ini merupakan maskapai Qatar. Akan tetapi, Qatar Airways ini bukan cuma sebuah maskapai atau sebagai alat transportasi aja, akan tetapi juga menjadi wajah Qatar di mata dunia. Nah, pada penelitian saya ini, campaign yang kita lihat adalah No Borders Only Horizon, di mana No Borders Only Horizon ini intinya membawa pesan mengenai tentang dunia yang tanpa batas dan juga konektivitas global. Nah, menariknya, campaign yang dibuat oleh Qatar Airways ini dibikin di tengah situasi yang cukup krusial, yaitu krisis diplomatik pada tahun 2017, ketika Qatar itu diblokade oleh beberapa negara GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Mesir. Seperti yang bisa dilihat dari presentasi ini, dikutip dari BBC News, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain itu memutus hubungan dengan Qatar. Bahkan Saudi Arabia, UAE, Bahrain, dan juga Egypt menutup akses udaranya bagi maskapai Qatar untuk terbang ataupun melakukan landing atau take off di bandara mereka. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya, Qatar sebenarnya dalam posisi yang terisolasi secara politik dan juga aksesnya nih. Nah, tapi justru Qatar Airways tuh bukannya menutup diri, melainkan dia memperkuat citranya sebagai negara yang tetap terbuka dan juga tetap terhubung dengan dunia. Makanya Qatar Airways membentuk campaign No Borders Only Horizon. Lanjut, ini akan membahas mengenai Qatar Airways. Nah, kalau kita masuk ke Qatar Airways itu sendiri, ini adalah maskapai nasional dari Qatar yang sudah sangat dikenal secara global. Dan Qatar Airways ini dikenal sebagai maskapai yang premium atau pesawat atau maskapai yang high class. Nah, dilansir dari Skytrax World Airlines Awards, yang sering memberikan nominasi pada maskapai-maskapai setiap tahunnya, Qatar Airways ini dinominasi sebagai Best Airlines pada tahun 2025 pada World Airline Awards. Nah, tapi lebih dari itu, Qatar ini sebenarnya juga berfungsi sebagai representasi negara atau bisa dibilang corporate ambassador yang membawa citra Qatar ke level internasional. Nah, citra yang dibangun itu jelas karena Qatar ini sebagai negara yang modern, global, terhubung, dan juga punya posisi sebagai hubungan internasional gitu. Nah, hal ini didukung juga oleh fakta bahwa Qatar Airways ini melayani lebih dari 150 destinasi di seluruh dunia dan punya reputasi sebagai salah satu maskapai terbaik yang secara global, yaitu Best Airlines at 2025 World Airlines Award. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke sisi teorinya. Di sini kita pakai teori media kritis dari Adorno dan juga Horkheimer. Nah, menurut mereka media itu sebenarnya bagian dari culture industry. Jadi bukan sesuatu yang netral, tapi selalu ada kepentingan di belakangnya. Nah, fokusnya itu bukan hanya sekedar bagaimana audiens menerima pesan, tapi siapa yang mengontrol pesan itu sejak awal. Kalau kita tarik ke kasusnya Qatar Airways ini, bisa dilihat uh, sebagai bagian dari industri komunikasi modern yang dipakai untuk membangun citra negara. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk menampilkan video 1 menit dari campaign Qatar Airways. The sky. There should be no borders up here, only horizons.
As an airline, we don't believe in boundaries. We believe in bringing people together. The world's better that way. It is a right for all of us to go where we need to go, to feel the things we want to feel, to see the people we want to see. That's why we'll continue to fly the skies, providing you with everything we can, and treating everyone how they deserve to be treated. We do this because we know that travel goes beyond borders and prejudice, that travel teaches compassion, that travel is a necessity, that travel is a right for all. Remember that this world is all of us to explore, and it's a strange thing for us to be apart. Qatar Airways, going places together. Nah, selanjutnya ini kita menganalisis campaign dari Qatar Airways tadi, yaitu No Borders Only Horizon. Nah, dalam campaign No Borders Only Horizon, pesan yang dapat dibangun itu bukan sebagai promosi maskapai, tapi juga membentuk bagaimana pandangan global terhadap Qatar. Nah, No Borders itu menggambarkan dunia tanpa sekat, sementara No Horizon itu menunjukkan masa depan yang terbuka dan juga progresif. Secara visual dan naratif, kita juga lihat sekali banyak elemen perjalanan global, konektivitas antar negara, dan citra modern serta premium. Nah, dari situ tuh kita dapat lihat bahwa Qatar diposisikan sebagai global connector state atau negara yang jadi penghubung dalam jaringan mobilitas dunia. Dan kalau kita kaitkan dengan soft power, campaign ini memperkuat citra Qatar sebagai negara yang modern, pusat transit global, dan juga aktor yang sangat terhubung secara internasional. Tapi dalam perspektif teori media kritis, pesan ini sebenarnya tidak hanya sepenuhnya netral, karena juga berfungsi membentuk persepsi publik global dan memperkuat citra Qatar, terutama setelah terjadinya krisis diplomatik yang terjadi pada 2017. Nah, Qatar Airways sebagai media nation branding. Jadi, Qatar Airways itu tidak hanya berfungsi sebagai maskapai, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan juga representasi negara di tingkat global. Dalam konteks Qatar Airways berperan sebagai corporate ambassador yang membentuk citra Qatar di ruang internasional atau di lingkup internasional. Citra yang digunakan melalui brand and campaign mencerminkan Qatar sebagai negara modern global terhubung, premium, eksklusif, dan juga sebagai penghubung global nih. Seperti yang kita bisa lihat, Qatar Airways sudah cukup banyak mendapatkan nominasi dari Skytrack, yaitu World Best Airlines, World Best Business Class, World Best Business Class Lounge, Best Airlines in the Middle East. Nah, di sampingnya ini adalah berbagai rute yang telah Qatar Airways terbangi. Nah, dari ini kita dapat lihat bahwa Qatar Airways itu mencerminkan negara Qatar Airways itu telah merubah perspektif orang mengenai negara Qatar itu yang menjadi lebih modern, global, terhubung, premium, dan juga eksklusif, serta terbuka sebagai global hubungan gitu, atau global hub. Nah, apa sih kesimpulan dari kampanye ini? Nah, dapat kita simpulkan bahwa campaign ini menunjukkan bahwa komunikasi internasional itu tidak hanya dilakukan oleh negara secara langsung, akan tetapi juga korporasi global seperti Qatar Airways ini yang punya peran strategis dalam membentuk citra dan juga pengaruhnya di tingkat global. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya cari dan juga saya research. Sekian presentasi dari saya. Thank you in English, terima kasih bahasa Indonesia, dan juga syukron bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.